dengan tema kali ini adalah rumah sebagai terapi terbaik anak, yang mana akan diisi oleh narasumber kita, Bu Ine Priyatni, SPT. Ya. Selamat pagi, Bu Ine. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin sedikit sapa ya. Bu Ine ini seperti yang sudah saya sampaikan di CV sebelumnya, memang sudah cukup berpengalaman banyak di dunia anak berkebutuhan khusus atau dunia inklusi, anak inklusi. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau saat ini dengan kondisi pandemi yang ada masih dengan tema bahwa rumah itu adalah harus menjadi rumah yang menyenangkan dan rumah mengadapkan. Konteks utama yang lebih spesifik saat ini adalah adanya bagaimana terapi atau rumah bisa menjadi terapi terbaik bagi anak. Sebelum kita mulai acara inti, mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bu Ine untuk menyampaikan materinya, dan saya akan langsung tampilkan slide materi Bu Ine Priyatni tentang rumah sebagai terapi terbaik. Mangga Bu Ine dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir secara offline dan juga yang menyimak secara online. Insya Allah pada hari ini kita akan sharing mengenai rumah sebagai terapi terbaik anak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hafid yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini untuk kita sharing. Di sini saya mulai dari Quran Surat An-Nahl ayat 80. Ini sebagian dari ayat 80. Allah menjadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hambanya berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Nah, banyak sekali istilah-istilah tentang rumah ya yang sudah kita dengar atau kadang-kadang kita juga bicarakan bahwa rumahku surgaku, rumahku istanaku. Rumah merupakan tempat yang paling nyaman untuk semua anggota keluarga. Nah, di sini bisa kita rasakan sendiri ya ketika misalnya kita ada di luar rumah, kita bepergian kemanapun, apakah itu bekerja atau main atau sekedar ada kegiatan tertentu, tentu saja rumah ini adalah tempat yang paling kita rindukan untuk pulang gitu. Aduh, suka lihat jam berapa nih, pengen pulang, jam berapa nih acaranya selesai. Karena apa? Karena kita itu merindukan rumah gitu. Pengen sekali untuk rebahan di rumah istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah capek, sudah lelah, sudah jenuh, pengen banget pulang itu rumah. Pasti semua merasakan hal yang sama gitu. Nah, rumah juga sebagai tempat aktivitas bersama keluarga. Semua kegiatan bisa dilakukan bersama keluarga. Mungkin dirasakan ya pada saat pandemi bulan-bulan kemarin sampai saat ini mungkin masih ada yang melakukan semua aktivitas di rumah. Ada yang belajar dari rumah, ada yang bekerja dari rumah. Semuanya numplok di rumah selama berbulan-bulan. Nah, berarti ternyata semua aktivitas itu bisa juga ya dilakukan di rumah, walaupun memang ada tetap ada yang berkewajiban harus gitu keluar rumah gitu untuk bekerja di luar rumah, tapi pada dasarnya aktivitas-aktivitas kebanyakan orang itu bisa dilakukan di rumah. Nah, selain itu juga rumah itu tempat yang paling jujur untuk berekspresi. Misalnya kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita galau. Nah, kita itu bisa mengekspresikannya di rumah. Kalau misalnya di luar rumah, bisa aja istilahnya kita itu kayak pencitraan ya. Misalnya padahal di dalam hati sedih, tapi senyum. Tapi di rumah itu kita bisa mengekspresikan semuanya gitu. Walaupun tentu saja ya ekspresi ini harus ada kontrolnya gitu. Tidak mungkinlah kita marah tiba-tiba segala macam sampai tantrum. Tidak mungkin seperti itu gitu ya. Di rumah juga kita bisa menjadi diri sendiri dengan penuh percaya diri, bisa bercerita. Misalnya di lingkungan di luar gitu ya, kita itu pendiam aja. Kalau misalnya ngomong itu kalau ditanya terus susah nyapa ke orang, nggak bisa cerita apa gitu.
Kalau misalnya mau ngomong itu bingung, aduh mau ngomong apa ya mulanya. Tapi kalau di rumah itu ujung-ujung kita itu menjadi diri sendiri dan percaya diri, bisa mengungkapkan apapun gitu kepada keluarga. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya gitu. Kalau misalnya ada yang tidak seperti itu mungkin kenapa ya? Nah itu ada tanda tanya juga karena seharusnya di rumah itu kita bisa menjadi diri sendiri dan penuh percaya diri. Nah kadang-kadang seperti ini, misalnya anak itu ya, kalau misalnya ada di sekolah itu biasanya jadi anteng, terus saya disiplin, keren, cool gitu ya. Udah datang ke rumah tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba emosian. Ternyata menurut psikolog itu hal yang bagus gitu dalam tanda kutip. Artinya si anak itu dapat mengungkapkan perasaannya walaupun dia tidak mengungkapkan bahwa mah aku tadi di sekolah kayak gini-gini, tapi soalnya itu si rewelnya itu merupakan curhatnya dia gitu, bahwa dia itu nyaman bersama ibu untuk curhat bersama ibu di rumah. Selain itu rumah juga di sini merupakan memiliki fasilitas paling lengkap untuk berbagai kegiatan bersama keluarga. Sekecil apapun rumah kita ataupun kita misalnya masih ngontrak gitu ya, tapi fasilitas itu akan menjadi lengkap gitu bersama untuk keluarga. Jadi ada modifikasi, tiba-tiba kita menjadi kreatif bahwa rumah itu bisa jadi tempat berbagai kegiatan gitu. Walaupun misalnya cuma ada satu kamar tidur atau misalnya dengan dapur yang kecil, tapi tiba-tiba fasilitas itu menjadikan kita lebih kreatif untuk menjadi si rumah tersebut itu lengkap gitu. Nah, yang akhirnya hampir semua ruangan dapat digunakan sebagai fasilitas belajar atau terapi. Di sini untuk anak-anak yang belajar dari rumah, tiba-tiba saja semua ruangan itu bisa jadi tempat belajar. Yang awalnya belajar itu full di sekolah atau ngerjain tugas itu hanya di kamar atau di ruang keluarga, tapi tiba-tiba semua ruangan bisa disulap menjadi tempat belajar karena misalnya ada tugas nih dari guru harus membantu orang tua. Nah, pilihan-pilihannya tentu saja bisa di dapur, bisa di luar rumah, di teras, atau di kamar, atau jadi itu secara tidak langsung anak itu belajar di hampir semua ruangan di rumah. Nah, yang selanjutnya saya mengutip hadis dari Bukhari dan Muslim. Kenapa saya mengutip hadis ini? Jadi ada suatu momen ketika saya pernah sharing di Sabak dengan orang tua. Waktu itu kebetulan saya menjadi bukan narasumber ya, yang memberikan sharingnya itu. Dan ketika saya memberikan sharing tentang keilmuan mungkin ya, yang sedikit saya miliki, ibu tersebut mengatakan kepada saya, Bu, saya itu selalu ingat hadis ini loh. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Nah, itu yang banget gitu di dalam pikiran saya sampai sekarang, udah berapa tahun gitu ya, udah berapa, mungkin ada 10 tahun atau berapa tahun. Nah, jadi saya tuh nggak peduli katanya anak saya itu kekurangannya apa-apa. Yang saya ingin mantapkan itu adalah hatinya, biar dia itu jadi anak yang baik. Kalau misalnya dia itu udah baik, maka seluruhnya akan menjadi baik dalam pandangan saya, dalam pandangan orang, dalam pandangan Allah. Gitu. Nah, itu yang selalu saya camkan. Sementara di sini ya, kita sering juga mendengar istilah labeling lah, jenis kekhususan. Misalnya, anak ibu apa sih? Anak saya ini, atau masyarakat melabel anak ibu itu. Apakah perlu labeling ini? Gitu. Nah, ini pandangannya itu bisa perlu dan tidak perlu. Yang pertama, labeling itu untuk apa? Kalau misalnya hanya melabelkan untuk misalnya pembelaan diri, ada anak saya mah ini, jadi karena itu. Jadi maaf ya seperti ini. Nah, labeling itu jenis kekhususan yang saya maksudkan ya. Ini kebutuhannya untuk penanganan profesional dan formal seperti terapi dan sekolah. Jadi ketika anak akan terapi atau anak akan sekolah, maka perlu adanya label. Tapi label ini tidak serta-merta harus dibawa-bawa kemana-mana gitu. Nah, label ini untuk apa sih? Untuk membuat
kurikulum yang akan disusun untuk program si anak ini beberapa tahun ke depan. Biasanya program ini disusun per 6 bulan. Tapi kurikulum ini sebelum ada yang kurikulum yang per 6 bulan ini, ada kurikulum dasarnya. Jadi setiap anak itu punya kurikulum dasar yang berbeda. Jadi di mana kita ngelihat kurikulumnya, maka kita perlu beberapa data gitu ya. Data itu diambil dari wawancara dengan orang tua, riwayat kelahirannya bagaimana, riwayat medisnya bagaimana, pemeriksaan secara medisnya gimana, ada tes psikologisnya juga, ada observasi juga oleh guru. Nah, wawancara ini sangat dibutuhkan kejujuran antara orang tua mengatakan secara sejujur-jujurnya dari mulai riwayat kelahiran, riwayat medis, dan perkembangannya. Jadi untuk dibuatnya sebuah kurikulum dasar. Kurikulum dasar ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan nanti untuk guru-guru atau orang tua sendiri ketika akan belajar atau mendidik anaknya yang akan diperbaharui selama 6 bulan. Jadi 6 bulan diperbaharui, 6 bulan diperbaharui. Jadi programnya itu seperti itu. Nah, kurikulum ini, gimana sih kurikulum ini dikerjakan? Apakah bisa sama guru aja atau sama anak, sama orang tua juga? Nah, kurikulum ini bisa dilakukan di rumah dan di sekolah sebenarnya. Jadi orang tua itu kadang-kadang merasa mungkin, aduh saya mah kayaknya nggak bisa deh untuk mengerjakan program ini. Padahal ternyata selama pengalaman pandemi ini mungkin orang tua ternyata, oh iya ya ternyata bisa ya ngerjain ini di rumah gitu. Ternyata seperti ini kegiatan-kegiatan anak saya di sekolah itu bisa dilakukan di rumah. Namun mungkin memang ada hal yang ada ranahnya masing-masing. Jadi guru itu punya ranahnya sendiri, orang tua punya ranahnya sendiri. Ada yang memang bisa benar-benar dilakukan orang tua, ada yang harus memang dilakukan oleh profesional. Tapi bagaimanapun dilakukan oleh profesional, oleh terapis yang sudah mahir ataupun oleh psikolog atau oleh guru yang udah berpengalaman, katakanlah tetap aja yang kunci utamanya itu orang tua. Jadi segala sesuatu itu keberhasilan itu orang tua yang kuncinya, yang punya kuncinya itu orang tua gitu. Nah, setiap individu itu kan istimewa ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih punya kehususan yang sama gitu. Misalnya katakanlah autis. Tapi autis juga berbeda-beda gitu, nggak bisa, oh iya ini program autis, kasih ini, tidak bisa gitu, karena setiap anak itu beda-beda, walaupun sekilas misalnya di programnya itu terlihat sama, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda. Bagi saya sendiri, membuat suatu program gitu, menyusun program, belajar menyusun program itu sama dengan memasak, sebuah kayak seni gitu. Jadi mungkin setiap orang punya passionnya masing-masing ya, ketika misalnya chef membuat suatu hidangan dengan misalnya ramuannya ini. Nah, sama programmer kurikulum juga sama seperti itu. Jadi walaupun memang ada hal-hal baku standar formal, tapi tetap ada intuisi gitu di sana. Nah, mengapa keluarga itu bisa menjadi terapis terbaik untuk anak? Karena orang tua itu mempunyai akses observasi setiap hari dan dengan hasil yang akurat. Kalau orang tua mau jujur sejujur-jujurnya dari dalam lubuk hati yang terdalam, orang tua itu pasti punya intuisi dan feeling. Aduh, kayaknya anak saya gini deh. Enggak. Sebagai orang tua ya, pengalaman sebagai orang tua suka ada kayaknya anak saya gini, enggak, suka apa sih? Kayaknya ke diri sendiri itu baik-baik aja kok, padahal saya di dalam hati saya yang dalam itu saya udah tahu gitu bahwa anak saya itu seperti apa. Nah, disitulah kebutuhan untuk observasi itu bisa dilakukan dan hasilnya akan akurat jika kita sebagai orang tua itu jujur. Yang kedua, orang tua itu paling tahu kelebihan dan kekurangan anak, karena setiap hari bersama anak, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jadi paling tahu kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Karena anak itu kalau ada di rumah jujur sejujur-jujurnya, jadi orang tua pasti tahu. Yang selanjutnya, orang tua yang paling banyak memiliki waktu bersama anak. Nah, ini sangat betul sekali ya, karena di sekolah itu berapa jam sih? Paling lama mungkin 5-6 jam, kalau ditambah dengan ekskul mungkin 7-8 jam. Sementara sisanya itu di rumah gitu. Ada juga yang misalnya keluar rumah 2 jam untuk terapi atau 3 jam untuk sekolah. Sisanya berapa jam?
kalau sepertiganya aja di sekolah, berarti udah 8 kali 2 udah 16 jam di rumah. Nah, apakah tidur juga bisa disebut itu adalah terapis? Tidur bersama orang tua juga itu adalah hal yang membuat anak itu nyaman, tenang. Jadi jangan, aduh, saya mah ini cuma bisa tidur aja sama anak teh pagi-pagi misalnya, pagi sampai sore sibuk kerja, pulang-pulang anak udah tidur atau udah sama bibinya atau siapa udah tidur. Nah, jangan kecil hati gitu, karena anak itu tidur dengan orang tua pun ada di rumah tahu gitu, walaupun dalam tidurnya itu ada orang tuanya di sampingnya atau di rumah, itu membuat hatinya itu nyaman gitu. Jadi jangan kecil hati ketika ada orang tua yang sibuk dan hanya bisa istilahnya tidur dengan anak, melihat anak tidur gitu. Nah, itu waktu weekendnya bisa dijadikan waktu-waktu yang lebih banyak lagi untuk konsisten bersama anak. Nah, selanjutnya adalah kunci utama perkembangan anak pada orang tua seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa memang walaupun terapi profesional di luar, penguatannya adalah di rumah. Karena apa? Pengalaman praktek di rumah, di lingkungan rumah itu yang akan membuat perubahan perilaku yang relatif permanen. Ini saya dapat dari webinarnya Ustaz Aad. Jadi segala sesuatu teori atau perlakuan terapi 1 jam, 2 jam, sekolah sampai 8 jam mungkin ya, kalau misalnya si pengetahuan ini, konsep-konsep ini tidak kita laksanakan di rumah gitu, tidak dijadikan suatu pengalaman, jadi tidak akan menjadi perilaku yang permanen gitu. Jadi akan menguap lagi, seperti kita belajar membaca sesuatu lalu kita nggak laksanakan, ya udah nanti lupa lagi gitu. Nah, kita juga bisa menjadikan adik atau kakak sebagai tutor yang terpercaya. Maksud tutor terpercaya ini, apakah tutor yang lain yang ada di luar rumah itu nggak bisa dipercaya? Artinya seperti ini, jadi anak itu biasanya lebih percaya kepada kakaknya atau adiknya. Jadi kalau kata adik atau kata kakaknya, ini bagus, ini jelek, atau kayak gini aja, nah dia itu lebih percaya. Jadi yang dimaksud tutor terpercaya itu seperti itu maksudnya. Jadi anak itu biasanya meniru keluarganya yang ada di rumah, ya perilaku atau kata-kata, sikap, biasanya lebih cenderung pengalaman-pengalaman yang ada di rumah itu ditiru dan diaplikasikan di sekolah gitu. Walaupun memang kadang-kadang misalnya ada sikap-sikap di sekolah dari temennya yang akan ditiru, tapi itu tidak akan permanen. Kalau misalnya di rumah udah ada backup sendiri gitu, keluarga punya budaya sendiri, di sekolah seperti ini, lalu anak itu tidak akan permanen gitu kalau misalnya meniru perilaku di sekolah. Nah, di sini hampir semua aspek pengembangan dapat dilakukan di rumah. Banyak sekali ya aspek-aspek pengembangan dari anak spesial ini. Aspek pengembangan apa sih? Apa aja sih? Aduh, banyaklah istilahnya yang saya juga kadang-kadang lupa lagi gitu ya. Tapi ini di sini saya yang familiar aja ya. Ada motorik kasar, motorik halus, persepsi visual, komunikasi dan bahasa, ada konsep, ada sosialisasi. Nah, bisa nggak dilakukan di rumah? Nah, untuk kekuatan otot, keseimbangan, kontrol kekuatan, koordinasi anggota tubuh. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan di rumah, walaupun misalnya anak itu nggak, ayo kita olahraga gitu, nggak seformal itu gitu ya. Jadi ayo kita misalnya beres-beres. Nah, beres-beres ngangkat kursi misalnya. Nah, itu udah kekuatan otot juga sebenarnya gitu. Motorik halus misalnya teh. Harus selalu, ayo kita mewarnai deh, ini gambarnya udah ada nih, atau ayo kita menggambar, ayo kita menyalin, ayo kita menulis. Sebenarnya jemari-jemari tangannya ini dapat dilatih secara tidak langsung gitu dengan kegiatan-kegiatan kita. Misalnya ketika misalnya anak itu, tolong dong bantuin ini serutin pensil ibu atau pensil bapak, atau tolong dong ibu yang yang baca buku, adek ya yang buka lembarannya. Nah, itu udah termasuk motorik halus juga. Persepsi visual. Nah, kadang-kadang orang tua itu suka pengen, aduh baca tulis hitung nih, bacanya nih belum bisa nih,
harusnya bisa berhitung juga nih matematiknya nih gimana. Nah, kita lihat persepsi visualnya udah apa sih? Udah terkuasai belum? Harusnya persepsi visual itu 70-80% terkuasai, baru kita bisa langsung ke kemampuan dasar calistung gitu. Persepsi visual itu yang kayak gimana sih? Bisa juga dengan permainan-permainan, misalnya mencari benda, misalnya di dalam sebuah gambar, di dalam gambar itu misalnya ada perabotan rumah tangga, yuk kita cari benda tertentu di dalam gambar tersebut. Nah, itu sudah termasuk persepsi visual. Mungkin untuk persepsi visual ini bisa nanti ditanyakan ke Bapak Ibu guru ya, atau minta lembar kerjanya yang seperti apa sih? Karena sebenarnya ini bisa di-download di internet gitu. Sekarang udah canggih banget, tinggal ketik aja kita mau cari apa, nanti akan keluar gitu gambarnya, lalu bisa kita pilih sendiri di rumah gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah komunikasi dan bahasa dengan kegiatan sehari-hari, misalnya bercerita, dibacakan buku cerita, menyimak, itu udah berbincang-bincang, itu udah bisa dilakukan juga di rumah. Pemahaman konsep juga sudah bisa dilakukan di rumah terhadap angka, misalnya ambilin deh 2 sendoknya di dapur, itu udah berapa, misalnya udah ada berapa pembelajaran, udah angka 2, udah sendok, udah di dapur. Nah, itu udah pemahaman, udah konsep gitu. Sosialisasi itu interaksi dengan lingkungan. Ternyata interaksi ini yang paling penting itu adalah interaksi di rumah dengan tetangga, karena kalau di sekolah itu adalah interaksi yang dimodifikasi itu. Jadi ada guru, ada bangunan sekolah yang guru itu harus seperti ini. Jadi interaksi itu sebetulnya yang lebih baik itu adalah interaksi spontan gitu. Ketika misalnya di sekolah juga lagi main-main gitu, tanpa adanya dari orang lain gitu, ya kita intervensi dari orang lain gitu. Jadi misalnya ketika main-main, kita sebagai orang tua liatin aja, ketika misalnya nggak ada kekerasan fisik, tidak ada kata-kata yang kotor atau yang kasar yang keluar dari mulutnya, ya sudah biarin aja, biarin dulu dilihat berantemnya ada fisiknya nggak, atau berantemnya cuman enggak kok ini punya aku ini, belum ke fisik, coba dilihatin dulu, seperti itu. Nah, kegiatan yang sederhana yang dampaknya besar ternyata bisa juga dilakukan di rumah, seperti tadi ya, aspek pengembangan yang tadi. Ini adalah yang biasa dilakukan tes psikologi. Psikologi itu nanti akan ada menangkap informasi dan menambah wawasan. Nah, ini akan ada kalau anak-anak sudah nanti dilakukan tes psikologi formal. Nanti akan ada tes verbal dan tes performan yang isinya menangkap informasi dan menambah wawasan, pengetahuan praktis, penilaian sosial dan sebagainya ke bawah. Nah, ternyata ini yang nanti akan salah satunya yang akan diteskan kepada anak kita ketika anak kita tes psikologis. Nah, mungkin sebagian di sini ya tesnya masih berupa tes informal, tidak ditanyakan seperti ini, masih berupa wawancara. Nah, kegiatan apa sih yang terlihat sederhana sekali tapi berdampak besar? Nah, di sini misalnya kita bisa ajak anak-anak itu cerita, mengobrol, praktek melakukan sesuatu, misalnya praktek membuat makanan. Jadi anak-anak itu di dapur, bagian mengiris atau bagian memotong atau bagian mengupas. Nah, di sana sambil bercerita, walaupun misalnya anak-anak kelihatannya nggak paham, kayaknya ada aku cerita apa-apa juga, tapi si pemahaman itu akan disimpan dulu, nanti keluarnya nanti gitu. Sama aja kayak bayi gitu. Atau ketika misalnya di dalam kandungan ibunya sering cerita, atau ketika bayi cerita apa-apa, bayi itu tampaknya nggak ngerti, memang belum ngerti, tapi itu akan di-save di memorinya dan nanti keluarnya pada saatnya itu akan keluar gitu. Nah, di sana dengan cara cerita, praktek, jalan-jalan, eksperimen, nah itu akan menambah kemampuan dia dalam menangkap informasi dan menambah wawasan.
Jadi anak-anak itu tentu saja harus punya banyak wawasan, punya banyak informasi agar dia tahu apa yang ada di lingkungan sekitarnya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini dengan cara dia itu paham gimana sih menangkap informasi dan wawasan dia itu sampai di mana, seperti itu. Selanjutnya, cerita sebelum tidur, cerita tentang karakter atau games karakter. Nah, cerita sebelum tidur ini kayaknya suka orang tua itu, aduh udah capek nih mau nyeritain juga. Nah, gimana kalau misalnya kita paksain nih untuk cerita gitu ya, paksain diri sendiri maksudnya untuk bercerita kepada anak, karena anak itu pasti senang-senang aja kalau misalnya mendapatkan cerita dari orang tua, sambil bawa buku misalnya ada yang ada gambarnya, atau anak itu yang sudah pikirannya bisa abstrak itu bisa langsung aja diceritain, nanti anak punya bayangan sendiri gitu tentang karakter, misalnya ada karakter yang baik, ada karakter yang misalnya jahat, ada karakter yang seperti apa lagi. Nah, dari cerita-cerita ini anak itu secara tidak langsung akan mempunyai pemahaman tentang penilaian sosial. Oh iya, ternyata ini boleh ya, ternyata ini nggak boleh ya. Jadi itu adalah pengetahuan praktis ketika mereka nanti bersosialisasi secara nggak langsung gitu ya. Jadi misalnya ada cerita tentang kelinci dan kura-kura gitu yang lomba lari gitu. Biasanya anak-anak itu senangnya itu tentang cerita-cerita binatang gitu. Nah, ini cerita-cerita ini nanti akan dibawa ketika dia itu bermain gitu. Oh iya, waktu di games waktu dicerita tentang kelinci itu aku kelincinya seperti ini, si kura-kuranya seperti ini, berarti aku harus kayak gimana ya gitu. Nah, ini juga akan menjadi pengetahuan yang praktis buat dia. Games karakter juga bisa dilakukan, misalnya berperan, misalnya adik, kakak, sama ibu, misalnya kita bermain peran, kamu jadi apa, ibu jadi apa, adik jadi apa. Nah, nanti anak itu akan mendalami, oh karakter ini seperti ini ya, karakter itu seperti ini ya. Nah, walaupun memang ada sebagian anak-anak spesial kita yang memang tidak bisa bermain pura-pura ya, jadi ketika misalnya games karakter itu dia bingung, apa sih gitu. Nah, mungkin kalau misalnya games karakter bingung, nanti bisa juga jadi bisa diganti dengan cerita sebelum tidur tadi gitu. Jadi cerita tentang bahwa ini loh yang tidak boleh, ini loh yang boleh, ini yang baik, ini yang tidak baik, nanti akibatnya akan apa. Ini bukan kita yang menginformasikan itu, tapi dari cerita itu si anak bisa menangkap gitu. Nah, untuk anak-anak yang sudah belajar dengan angka gitu, ini bisa melatih konsentrasi dan pemahaman aritmetiknya. Misalnya ada konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini bisa dengan diskusi problem solving yang berkaitan dengan angka. Misalnya seperti cerita sederhana matematik, misalnya ibu itu punya, misalnya tadi tuh punya kue tuh 4, sama ibu teh mau dikasihin ke tetangga 2 deh, jadi sisanya kuenya berapa lagi ya. Nah, itu buat yang sudah belajar tentang angka ya. Gimana tuh kalau misalnya ada anak saya mah belum belajar tentang aritmatik ya, tentang angka-angka ini, tapi pengen konsentrasinya lebih bagus gitu. Nah, jadi untuk konsentrasi ini dimulai dari motorik kasar ya untuk anak-anak. Jadi motorik kasarnya itu diperkuat dulu, yang tadi di awal-awal slide itu. Jadi yaitu kontrol kekuatannya harus dibaguskan dulu, terus keseimbangannya, koordinasi anggota tubuhnya, dia membuat menjadi rileks dengan dirinya sendiri. Nah, itu bisa meningkatkan konsentrasi anak gitu. Kalau misalnya kelihatannya anak itu duduk belum tenang gitu, baru berapa menit juga udah pengen keluar lagi, udah pengen kemana lagi gitu, aduh belum selesai nih, belum selesai gitu ya ngerjainnya. Nah, jadi bisa juga di yang tadi itu, jadi si motorik kasarnya dikuatin dulu sebelum belajar di ruangan atau di manapun mengerjakan tugas.
Jadi anak itu diajak dulu untuk melakukan kegiatan motorik kasar. Misalnya yang seperti tadi bisa lempar tangkap bola, yaitu yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah gitu. Lempar tangkap bola itu bisa dilakukan di teras gitu ya. Jadi dengan lempar tangkap bola itu banyak yang tercapai. Yang pertama, si anak itu melatih konsentrasi bahwa dia harus menangkap, bahwa dia harus melemparkan. Selain itu juga mengontrol kekuatan dia. Nih kalau jaraknya jauh, kontrol kekuatan aku harus segimana. Kalau jarak dekat, kontrol kekuatan aku harus segimana. Terus jenis bola juga sama. Jadi dengan ada ragam jenis bola, kalau bola ini ringan berarti aku lemparnya harus kekuatannya segini. Jadi udah bisa mengira-ngira gitu. Selain itu juga koordinasinya dia, bagaimana sih cara melempar supaya melambung, bagaimana cara menangkap supaya ketangkap nih bolanya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk melatih konsentrasi buat anak-anak. Apakah anak-anak itu sudah paham angka atau belum paham angka misalnya. Atau untuk yang belum paham angka bisa di motorik kasarnya dulu. Atau misalnya yang sudah paham angka bisa melatih konsentrasinya itu dengan problem solving yang berkaitan dengan angka. Nah, di sini juga anak-anak juga kita ajak untuk berpikir logis dan abstrak. Mereka bisa menyimpulkan sesuatu misalnya. Nah, dengan cara apa? Yang tadi itu. Jadi yang tadi yang di paling depan itu dengan cara mendengarkan cerita gitu ya. Jadi orang tua bercerita, anaknya mendengarkan, menyimak. Nah, jadi dalam satu kegiatan kita bisa dapat beberapa output gitu. Oh si anak ternyata bisa beberapa pengembangan itu bisa kita dapat dengan satu kegiatan misalnya gitu. Jadi dengan bercerita tadi ya, ternyata dengan bercerita itu sosialnya dapat, bahasanya dapat, kemampuan berpikir logisnya dapat, bisa membuat kesimpulan juga jadi lebih mahir. Nah, seperti itu. Jadi menyimak, menyimpulkan, atau permainan bahasa buat anak-anak yang sudah pinter gitu, udah capetan gitu ya. Ayo kita permainan bahasa yuk. Mawar, anggrek, mati adalah apa? Kalau yang duluan dapat misalnya yang duluan dijawab nanti dapat bintang. Oh, ternyata itu bunga misalnya, nanti dia yang bikin soal misalnya soalnya apa, bebas terserah misalnya nanti biar jawabannya binatang apa gitu. Nanti permainan-permainan bahasa ini bisa mengasah dia berpikir logis dan abstrak, dan nantinya mereka itu mampu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini digunakan untuk kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi bukan sesuatu yang teoritis ya. Nanti kan dia ketika oh iya nanti ada kejadian seperti A, B, C, D, nanti kesimpulannya apa gitu. Nanti dia bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ketika ada anak yang atensi atau memorinya, kemampuan memusatkan pikirannya rendah atau mengingat audionya itu masih susah banget gitu. Jadi nggak bisa terpusat si perhatiannya itu. Nah, cara-caranya itu adalah biasakan untuk rileks dan jangan ditekan, perhatikan intonasi suara. Pengalaman saya sendiri ketika ada anak yang dengan atensinya rendah tapi memorinya bagus, tapi dia itu sulit sekali memusatkan perhatian. Ketika belajar membaca itu sebenarnya dia bisa kalau misalnya pusatkan perhatian, tapi karena dia itu pengennya kemana aja, jadi udah aja nggak bisa. Nah, dibiasakan ketika belajar itu untuk rileks dan jangan ditekan suara kita. Jadi intonasi suara kita juga jangan keras gitu ya. Kalau misalnya anak-anak biasanya kita lagi emosi misalnya dengan suara yang agak melengking gitu, nyuruh apa gitu ya, ambil gitu. Nah, ketika belajar itu suaranya dipelankan dulu gitu. Ayo gimana, nah dengarkan, ayo ke sini, lihat dulu, nah seperti itu. Jadi ketika suara kita melengking atau makin keras, justru si anak itu akan semakin kacau di pikirannya itu. Jadi jadi atensinya itu jadi malah teralihkan, gitu. Malah sulit dia untuk memusatkan perhatian dan ingat apa yang dibicarakan orang dewasa. Nah, untuk selanjutnya
untuk ketajaman pengamatan, ingatan visual, sikap kritis dan ketelitian, misalnya supaya si anak ini lebih teliti, misalnya kalau bawa barang itu ketinggalan terus, misalnya, atau kalau ada apa-apa teh diem aja, nggak kritis gitu, padahal harusnya mah protes gitu. Bu, kok ini seperti ini? Nah, ini misalnya diem aja gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, misalnya kita sedang bercerita atau anak sedang bercerita, kita saling mendengarkan gitu. Kita bercerita, dengerin dulu ya Dek gitu. Nah, nanti ketika anaknya bercerita juga, kita simak juga dia itu sebenarnya mau apa sih gitu. Disimak semua pendapatnya. Jadi anak itu merasa, oh iya aku didengerin gitu. Nah, setelah itu ajak anak untuk berpikir detail. Misalnya ketika lagi apa ya, lagi tadi lempar tangkap bola, lalu kita istirahat dulu sebentar. Nah, kita misalnya bisa aja mengamati bola itu ya. Aduh Dek, ini bolanya warnanya apa? Misalnya, coba Dek raba kenapa ini bolanya seperti ini gitu. Teksturnya gimana gitu. Oh, ternyata beda ya bola untuk voli atau bola untuk kalau voli terlalu ini mungkinnya terlalu atlet. Bola untuk yang satu dengan bola yang lain ternyata beda ya. Oh iya, ternyata kalau kita itu pakai bola yang ini berarti kamu ketika melempar itu harus lebih keras, atau ketika nangkap itu harus seperti apa gitu. Satu bola berbeda dengan bola lainnya. Itu. Di sini juga untuk pemahaman sosial dan problem solving itu diusahakan untuk kerjasama antara orang tua dan anak. Sekecil apapun kemampuan anak, misalnya menurut kita, dah si Dede mah nggak bisa kayak gini mah, tapi itu bisa dibentuk sekecil apapun, anak itu bisa berperan gitu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya anak saya mah cuman bisanya ngambilin ya itu udah merupakan teamwork aja, misalnya ambilin sendok, ambilin sayuran di kulkas. Nah, itu juga udah sebuah kegiatan pembelajaran yang kita nggak sadar bahwa ternyata itu teamwork gitu. Dia itu ngambilin barang-barang di kulkas gitu. Nah, harus memperlakukan apa misalnya barang-barang di kulkas, memperlakukannya kayak gimana, misalnya ketika ngambil telur nih, ngambil telur mah harus kayak gini, beda kalau misalnya kita ngambil air atau ngambil sayuran. Nah, itu juga merupakan teamwork ya, itu juga merupakan pembelajaran buat anak. Ketika misalnya anak melakukan sesuatu yang menurut kita salah, atau kok kayak gitu sih, nah kita perlunya MA ya, mendengarkan aktif, lebih didengarkan gitu, ditanya apa yang terjadi, kenapa kamu kayak gitu, apa yang kamu rasain, kamu sedih ya. Nah, kelihatannya ada ini mah untuk anak-anak yang udah paham. Gimana kalau anak saya mah belum bisa MA, tetap bisa dilakukan MA secara sederhana. Misalnya ditanyakan, dikasih pilihan, kamu kenapa, sedih atau marah. Nah, biasanya kalau MA itu kalau orang tua sama anak itu bisa sambil peluk-pelukan ya, misalnya dipeluk gitu, diusap-usap punggungnya gitu kalau kondisinya lagi marah. Nah, itu akan menjadi hal yang menenangkan gitu buat anak. Yang selanjutnya adalah gimana sih biar anak itu memiliki kemampuan analisis, membentuk pola abstrak, analisis visual, daya bayang, konstruksi 3 dimensi. Ini kata-katanya ribet banget ya, terlalu pusing lah, saya juga nggak ngerti kalau kata ibu atau bapak seperti itu ya. Istilah sederhananya lah, si anak ini bisa menggunakan mainan di sekitarnya, jadi dia itu bisa membentuk sebuah pola mainannya. Itu misalnya Lego nih ya, ternyata anak-anak zaman sekarang itu bisa bikin dari Lego itu bukan cuman bikin rumah-rumahan, bikin istana-istanaan. Ternyata anak zaman sekarang mah dari Lego juga bisa bikin, menurut pikiran dia itu binatang gitu. Saya juga sampai kaget ketika di rumah gitu, anak saya, mama ini anjing katanya. Oh iya ya, ini binatang ini ada topinya, ini ada bawa tas
di binatang-binatang itu. Nah, anak-anak kita juga yang sudah bisa bermain Lego gitu ya, bisa ditingkatkan kemampuan analisis visualnya, daya bayang 3 dimensinya, ini kemampuan abstrak berarti ya, dengan cara kita main Lego bareng-bareng gitu. Main balok, kita bikin sesuatu misalnya, dari yang misalnya anaknya belum punya daya bayang bentuk abstrak, bisa aja kita bikinnya yang sederhana aja, ya udah kita bikin rumah ya, ini kamar mandinya misalnya. Ada juga anak-anak yang misalnya aduh keribetan bikin rumah, bikin ini aja, bikin mobil-mobilan atau bikin kereta api atau bikin bis. Nah, berarti kan anak juga dari sebuah Lego itu ya, dari kumpulan Lego-Lego itu ternyata dia itu bisa merancang bangun walaupun sederhana mungkin gitu. Untuk selanjutnya, gimana caranya untuk anak itu bisa misalnya menghubungkan bentuk konkret untuk menangkap kunci problem solving. Jadi untuk memecahkan masalah lah, ketika misalnya ada masalah apa, misalnya aduh nih aku ini sebenarnya pengen belajar di sini gitu, tapi berantakan ini, berarti aku harus gimana nih? Atau pengen makan nih, tapi gimana ya cara buka Magicom-nya, sementara aku pengen belajar sendiri. Nah, itu udah merupakan kunci problem solving buat anak-anak. Nah, anak-anak itu bisa ya sama kita itu main puzzle gitu. Puzzle sederhana juga bisa di-download ya kalau sekarang itu, jadi tidak perlu membeli puzzle misalnya keluar gitu, aduh musim pandemi gini gimana nih, harus keluar harus beli puzzle, atau harga puzzle misalnya mahal tapi sering hilang, sering rusak. Atau kita juga bisa bikin puzzle sendiri, jadi gambar aja gitu. Anak misalnya suka mobil-mobilan atau suka boneka atau apa, kita gambar sesuai kemampuan kita, dan anak mah pasti menerima aja ya, walaupun kadang-kadang ada yang bilang, oh Bu kok nggak mirip, ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita bukan profesional menggambar ya, nanti kita digunting-gunting tuh sama kita sesuai dengan kemampuan anaknya, kira-kira bisa menghubungkan puzzle kayak gimana, seperti itu. Membiasakan anak untuk tenang, untuk mendengarkan anak, menyimak ketika misalnya dia lagi emosi atau lagi tantrum, jangan kebawa kita emosi juga. Nah itu dia itu pada akhirnya akan bisa menangkap kunci problem solving. Oh iya ya, kalau aku marah-marah tuh sebenarnya nggak akan menjadi solusi, berarti aku harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan anak seminimal mungkin juga bisa dilatih gitu dengan kegiatan-kegiatan yang terlihat sederhana ini. Nah, untuk meningkatkan motivasinya, baik itu motivasi belajar atau motivasi berkegiatan, si anak ini bisa dilatih terutama dengan punya tanggung jawab harian. Tanggung jawab harian ini adalah melatih kemandiriannya dia ya. Kalau di usia perkembangan itu usia 7 tahun, 7 tahun ke atas. Nah 7 tahun kedua itu anak-anak itu udah bisa dimulai tanggung jawab hariannya, jadi kemandiriannya dimulai dari dia bangun tidur itu dibiasakan. Kalau dibiasakan nanti hilang, harus melakukan pengalaman praktek secara terus-menerus, dari bangun tidur sampai tidur lagi, barang-barang dia tanggung jawab sama barang-barang miliknya, sampai misalnya merapihkan, kadang-kadang aduh udah lama tuh gitu. Itu memang perlu perjuangan ya, bukan hanya ibu-ibu semua atau bapak semua sama. Saya juga di rumah memang kalau menurut Bunda Sri yang pernah saya simak itu, jadi sampai berapa lama kita sabar dengan anak-anak kita, sampai 14 tahun katanya. Itu 14 tahun itu untuk anak istilahnya reguler ya, sabar untuk anak-anak itu mau melakukan segala sesuatu secara konsisten. Tentunya hal ini nggak semudah yang dikatakan ya, karena perlu perjuangan dari kita orang tua terutama untuk memperlihatkan, memberikan keteladanan kepada anak, misalnya apakah bangun menjadi lebih pagi,
supaya anak itu bangunnya cepat sehingga nanti saat misalnya sekolah itu nggak kesiangan lagi gitu. Apakah perlu solusi apa misalnya supaya anak itu mau mandi setiap hari dengan belajar mandi air dingin ketika misalnya anak itu nggak ada keluhan secara medis untuk ada ini mas nggak mau mandi ini mah misalnya teh kalau nggak ada keluhan secara medis lebih baik anak itu cepat belajar mandi air dingin gitu karena kan air dingin air hangat memang ada manfaatnya masing-masing ya bang ya. Jadi usahakan tidurnya juga lebih cepat misalnya jam 9 udah siap yuk kita siap-siap tidur dibacain dulu cerita atau apa atau ngaji dulu. Biasanya kalau misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna suka tiba-tiba ngantuk gitu. Anak juga kayaknya suka ngantuk gitu kalau misalnya sebelum tidur itu melakukan kegiatan yang bermakna dulu gitu. Jadi jangan sampai ketika kita bekerja dari rumah harus begadang, anak juga sama-sama begadang, tapi anak-anak begadangnya main, kita begadangnya bekerja gitu. Jadi kan ke rutinitasnya itu terganggu ya, besok paginya jadi rewel, bangunnya jadi lebih siang lagi gitu. Nah, untuk motivasi ini memang perlu perjuangan dari orang tua sendiri. Orang tua juga harus punya motivasi yang kuat, sama seperti saya. Mungkin ini, saya juga sama ini PR-nya. Jadi ketika anak itu bangunnya kesiangan aja, ternyata memang kesalahannya itu di saya gitu. Saya itu membiarkan mereka begadang, saya lebih senang bekerja di depan laptop misalnya. Ketika anak itu misalnya nggak belajar mandi air dingin atau susah diajak mandi, itu juga mungkin apakah saya itu ada kekurangannya? Oh iya, karena saya terlalu khawatir gitu. Di sini juga selain tanggung jawab harian tadi ada games, ada kompetisi. Nah di sini tergantung dari usia perkembangan ya ibu bapak. Jadi anak-anak itu 0 sampai 7 tahun itu harus selalu juara atau gimana? Seperti raja. Seperti raja. Iya harus seperti raja. Jadi karena kebetulan di rumah saya juga ada anak kecil gitu ya, ada raja istilahnya mas. Jadi saya mencoba memberikan pengertian kepada kakaknya, ini raja harus menang. Jadi dibentuknya ego. Iya. Jadi memang harus menang dulu gitu. Teteh kan udah dulu jadi raja, dulu pernah menang selama beberapa tahun. Tolonglah paham gitu bahwa sekarang udah jadi menteri bukan raja lagi. Seperti itu. Jadi untuk games kompetisi ini dilihat dari usia perkembangan ya, jangan sampai diikutin kompetisi sebelum usianya pas untuk kompetisi. Ada usia yang harus menang terus ya, usia anak TK itu. Ada usia yang games aja, jadi permainan yang menyenangkan si anak itu. Ada yang memang nanti dia itu bisa berkompetisi gitu. Jangan dipaksa misalnya, oh iya kamu harus kompetisi nih. Usia kamu misalnya udah SD, lihat teman-teman punya banyak medali atau kayak gimana gitu ya. Nah nggak seperti itu juga, kecuali memang si anaknya itu berbakat, itu beda lagi. Kayak misalnya ada yang punya bakat lebih ya, udah bisa baca pada saat usia 4 tahun itu tanpa diajari gitu ya, itu kan udah beda lagi ceritanya gitu. Nah seperti itu. Mungkin sama dengan anak-anak spesial kita lihat usia kalendernya usia berapa, kita lihat juga usia perkembangannya ada di usia berapa, kita win-win solution gitu. Jangan sampai karena anak kita itu udah kelihatannya besar, padahal usia perkembangannya itu di 7 tahun, kita paksain, kamu udah besar atau kelihatan jadi ini, kamu harus gini-gini. Nah kita win-win solution, mana misalnya yang dia itu harus paham di usianya, mana yang kita harus paham di usia perkembangannya. Misalnya ketika udah besar nih, dia itu tentu aja harus punya rasa malu ya ketika ganti baju misalnya, ke kamar mandi buka-buka aja gitu. Nah itu tuh harus udah nggak boleh gitu, walaupun usia perkembangannya misalnya masih kecil gitu, harus dibiasakan di dalam kamar. Tapi untuk urusan-urusan tertentu kita yang harus paham, oh iya
dan si adik teh usia perkembangannya segini, jadi kita punya win-win solution gitu sama anak juga. Jadi anak nggak tertekan dengan tuntutan orang tua juga nggak tertekan dengan ekspektasi diri sendiri gitu. Jadi untuk anak spesial ini Bang ya, jadi perkembangannya itu jadi ketika misalnya kita tarik garis lurus ya, atau yang reguler misalnya lurus-lurus aja, ada di atas dikit, ada di bawah dikit. Nah kalau anak-anak spesial ini ada yang di atas, adanya yang di bawah. Nah kita itu nggak boleh terlalu fokus, nanti kita stres ya dengan yang ada di bawah. Misalnya anak kita belum bisa bicara nih, kita langsung hapus nih, harus bisa bicara nih, harus bisa ngomong nih, padahal dia itu kemampuan bahasa reseptifnya itu udah bagus gitu, dan dia mah paham sebenarnya kata saya teh, jangan berisik, ambilin apa gitu, dan lakuin ini dia teh udah paham, cuman dia belum bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, tapi dia tidak secara verbal ya, secara sikap itu dia mampu mengungkapkan, misalnya aku takut, aku nggak suka, atau aku mau ini, nah dia udah bisa. Nah fokusnya itu lebih ke yang kemampuan dia yang ada di atas, potensinya dia itu apa. Nah itu yang bisa kita kejar supaya potensinya itu lebih cemerlang lah, keluar gitu. Nah untuk potensinya yang di bawah gimana, kita optimalkan saja, tapi jangan terlalu di-push bahwa itu akan menjadi target kita. Jadi nantinya itu bukan target anak lagi, jadi target orang tua ya. Jadi bikin kitanya itu apa ya, istilahnya jadi cemas, khawatir, kok anak saya belum bisa baca, kok anak saya belum bisa berhitung, padahal kemampuan dia itu udah keren banget, misalnya di rumah udah cuci piring, udah nyapu, udah melakukan hal-hal lainnya sendiri. Bandingkan misalnya dengan temennya masih leha-leha, yang udah bisa baca tapi leha-leha ya, kita boleh aja gitu melihat kelebihan anak lain, tapi itu tidak menjadi patokan bahwa anak kita harus menjadi seperti anak orang lain, karena kita dan orang lain juga berbeda ya cara mendidiknya. Mungkin setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Nah di situ yang bisa kita gali. Nah. Cukup ya mungkin Bu Ina. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, slide-nya sudah habis, dan ini mungkin slide terakhir adalah promosi mungkin ya, bahwa memang ini organized by Mutafanin Institute yang merupakan lembaga yang mana salah satunya adalah lembaga konsultansi untuk pembelajaran dan juga lembaga pengembangan SDM. Nah, tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Bu Ine merupakan istilahnya bahwa kalau saya menangkapnya adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan itu sebetulnya rumah semuanya. Dan rupanya tadi ya, ada dampak-dampak luar biasa yang kemudian membuat perkembangan anak kita optimal, padahal sepele. Hal seperti mereka kemudian bisa mencuci piring, atau kemudian menyapu dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah keunggulan-keunggulan yang kadang barangkali tidak kita sadari bahwa itu merupakan hasil mereka belajar motorik kasarnya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya langsung saja ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya mengenai apa sih yang kemudian ingin digali lebih besar lagi, lebih dalam lagi mengenai rumah kita masing-masing sebagai terapi terbaik bagi anak-anak kita. Konteks utamanya memang di saat ini adalah anak-anak spesial. Namun apapun, mari kita sharingkan saja di kesempatan ini. Kita masih punya kurang lebih 30 menit ke depan untuk berdiskusi, berdialog langsung dengan Bu Ine, dengan saya sebagai pengaturnya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung saja tuliskan di kolom chat pertanyaannya. Yang konsentrasi, ya. Mangga Bapak dan Ibu yang mau bertanya boleh langsung tuliskan saja. Atau mungkin yang secara offline hadir, Bapak Ibunya, ada yang mau bertanya mengenai tema ini? Ini memang ada beberapa yang offline, Bapak Ibu semua yang mungkin berada di rumah.
Jadi ada beberapa orang tua dan juga peserta yang memilih untuk hadir karena sekaligus nanti lokakarya, dan ada berada di studio juga. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung saja secara lisan di sini, nanti akan saya bacakan ulang pertanyaannya agar didengar oleh seluruh peserta. Oke. Mungkin dari saya Bu Ina boleh bertanya? Ini biar ada kemudian insight tambahan buat saya pribadi juga. Memang secara keilmuan ataupun pengalaman saya sangat jauh ya Bu dari mengenal atau memahami sekolah atau anak-anak inklusi, anak-anak spesial, yang mana memang mereka punya keunikan-keunikan tersendiri yang perlu kita fasilitasi secara khusus gitu ya. Nah, kondisi pandemi ini Bu Ine membuat kita termasuk orang tua juga mengalami dilema ya. Apakah anak-anak kemudian kita ajak ke sekolah sedangkan kondisi di jalanan atau lingkungan masih seperti itu, namun ketika di rumah pun apakah kita sebagai orang tua sudah bisa mendampingi anak, karena selama ini kita mungkinnya sebagai orang tua mengandalkan guru-guru di sekolah untuk kemudian membimbing anak. Adakah solusi terbaik ya dari Bu Ina menghadapi pandemi ini agar pengajaran anak di rumah itu baik walaupun tidak didampingi secara langsung oleh guru-guru kita? Bagi anak-anak yang masih bersekolah secara formal, mungkin jadi mereka istilahnya belajar dari rumah ya. Nah, untuk anak-anak yang belajar dari rumah berarti masih ada keterkaitan dengan sekolah, program-programnya. Jadi nanti orang tua bisa minta programnya ke sekolah, misalnya Ibu untuk 6 bulan ini anak-anak belajar apa ya gitu. Nanti bisa sharing dengan gurunya. Oh iya, ternyata selama untuk 6 bulan ini anak-anak misalnya akademiknya apa, program khususnya apa. Nanti setelah orang tua punya si programnya itu, nanti orang tua bisa baca sendiri. Oh kira-kira ini bisa dilakukan kapan? Bisa dilakukan misalnya apakah pagi atau siang atau malam gitu, terutama dengan program khususnya mungkin ya. Jadi ketika 6 bulan itu guru di sekolah memprogramkan, oh program khususnya ini Bu, jadi sama si ibu itu tanpa perlu menunggu tugas dari guru harian misalnya Bu hari ini misalnya tugasnya apa, karena kita sudah tahu programnya bisa langsung dilakukan gitu. Seadanya waktu ibu, seluangnya waktu ibu dengan bersama anak. Mungkin kalau misalnya kita udah tahu programnya selama 6 bulan itu apa, program khususnya itu apa, lebih mudah gitu si ibu itu ngelakuinnya secara misalnya nggak usah terstruktural ya, misalnya pagi harus misalnya harus cuci piring, bisa aja misalnya nanti aja adik mah sore atau nanti pas siang gitu. Jadi nggak harus menunggu tugas harian gitu. Nah untuk akademiknya sendiri gimana sih? Kalau yang saya simak dari Ustadz Aad itu, ketika misalnya ada tugas-tugas akademik, lebih baik dilakukannya malam aja. Jadi ketika siang itu anak-anak lebih ke yuk target di rumah aja program khusus apa. Jadi ketika misalnya dia itu harus misalnya dilatih kemandiriannya atau dilatih vokasionalnya, lebih baik siang hari itu full dengan aktivitas rumah tangga. Nah, kalau misal, tapi terkecuali memang anak itu memang minta, Bu, aku pengen ngerjain tugasnya sekarang gitu. Ketika misalnya kan ada anak yang nggak mau ngerjain tugas, sama seperti anak saya, kayaknya kalau udah dapat tugas akademik itu, aduh, udah deh nanti aja ya, udah nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tuanya yang punya target gitu. Yang penting mah selesai gitu tugas apakah tugas akademik ataupun program khusus, karena yang utama itu untuk anak-anak spesial kita itu adalah program khususnya ya. Nah untuk akademik juga orang tua bisa sharing dengan gurunya gitu. Bisa misalnya saya mah Bu ingin misalnya anak belajar ini dulu aja gitu untuk semester ini, atau program khususnya juga ingin belajar ini dulu, nanti pembuatan programnya itu bareng-bareng, biasanya sih gitu. Ketika misalnya guru udah punya program, nanti ketemu dengan orang tua, kalau di inklusi itu seperti itu, sharing program,
orang tua biasanya sih pada dasarnya oh iya Bu, nggak ada yang Bu tambahin dong ini, biasanya nggak ada yang gitu sih, oh iya betul biasanya gitu. Ya, oke, berarti memang kemampuan atau perkembangan anak sisi fungsional yang harus dibangun di siang hari ya Bu ya, selama sepanjang hari baiknya ya kegiatan sehari-hari mereka yang kemudian dioptimalkan, kalau akademik baru di malam harinya ya Bu ya, ketika kemudian anak-anak kondusif mungkin ya. Mungkin ini ada pertanyaan Bu dari Bu Yanti. Sebenarnya Bu Neni yang ditanya nih. Bu Neni itu kepala SA, kepala Kautikal. Bagaimana membersamai pembelajaran yang efektif untuk anak berkebutuhan khusus dalam kondisi home learning? Apa yang harus dilakukan orang tua? Sudah terjawab? Atau mau dijelaskan lagi? Mungkin nggak beda jauh mungkin. Iya, sepertinya udah terjawab ya. Terjawab dengan tadi ya, bahwa betul Bu Neni bersamainya ya dengan memang pembelajaran untuk anak ABK itu untuk programnya harus berkoordinasi dengan guru yang berkait, namun juga peran orang tua itu penting untuk kemudian membangun suasana interaksi dengan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan program yang memang diberikan oleh guru pendampingnya. Dan yang penting adalah komunikasi antara kedua orang tua dengan guru untuk selalu mengkomunikasikan, menyampaikan perkembangan anak seperti apa, karena dari situlah observasi dilakukan. Saya tambahkan mungkin Bang, jadi program untuk anak spesial kita ini jangan sampai menurut gurunya penting, menurut orang tuanya nggak penting. Nanti itu akan nggak ada kemajuan kalau seperti itu. Jadi harus membangun komunikasi yang aktif dengan orang tua bahwa ibu ini penting seperti ini, nanti akan misalnya dampaknya akan seperti ini, akan membuat kemajuan anak seperti ini. Nanti orang tua di rumah itu akan dengan senang hati melaksanakan program itu. Jadi malah orang tua itu jadi justru yang lebih banyak sekali memberikan kontribusi yang besar gitu buat terlaksananya program, tercapainya program. Pengalaman saya juga dulu sebagai guru, kadang-kadang program-program bukan hanya program khusus ya, akademik juga harus misalnya dilakukan di rumah. Memang hanya bisanya misalnya dilakukan di rumah, misalnya ketika belajar tentang bulan, kan nggak mungkin ya kita malam-malam gimana gitu sama anak gitu kalau sekolah biasa. Tapi kan kalau bersama orang tua bulan, bintang misalnya kan bisa keluar malam-malam tuh ya itu ya gitu. Nah, jadi jangan sampai ada miskomunikasi antara guru dan orang tua. Kata guru penting, kata orang tua kamu mau belajar ini. Nah itu akhirnya akan menjadi anak itu berkembangnya sedikit. Gitu. Tentunya orang tua dengan guru itu harus sinergi, karena perkembangan anak ya, kalau anak kan memang dia tahunya mengerjakan program saja ya Bu ya. Nah yang lebih paham tentu adalah gurunya dan orang tuanya, selalu berkomunikasi demi perkembangan anak yang terbaik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Nur Hayati. Saingan saya dalam pembiasaan belajar di rumah adalah gadget. Ada kiat khusus buat mengalihkan perhatian dari gadget? Apakah ada kiat khusus buat mengalihkan perhatian dari gadget? Mengalihkan perhatian anaknya. Ya, anaknya berarti kitanya yang harus kuat. Itu maksudnya orang tua kita yang harus kuat. Jadi ayolah kita misalnya anak mau ngamuk, udah sok silahkan ngamuk gitu. Jadi kitanya sendiri yang harus berani gitu. Di rumah sama, saya juga di rumah anak yang awalnya nggak suka gadget nih ya Bang, karena ayahnya WFH, adiknya belajar dari rumah, jadi cari perhatian kan, jadinya ke gadget gitu. Jadi orang tua kalah, itulah mama teh mau ngerjain apa, gadget dulu. Sebenarnya yang caranya itu dari diri kita sendiri. Jadi kitanya sendiri yang harus kuat. Ya udah, pokoknya kerjaan rumah nanti aku temenin dulu si Ade maunya apa. Biasanya pengalihan ke gadget itu karena bosen. Jadi si anak itu bosen mau ngapain, aku teh gabut mau ngapain lagi. Udahlah mama ngerjain ini, bapak ngerjain ini, kakak, adik ngerjain ini, sementara aku nggak ada temen, yaudah aku gadget aja. Nah, biasanya itu. Jadi yang harus kuat dan mau mengalah itu kitanya sendiri, orang tua. Jadi mungkin harus bisa juga sistem piket gitu. Ya sekarang misalnya teh itu gadget itu boleh-boleh aja ya, tapi dibatasi. Misalnya ya udah sejam sehari misal gini ya, karena kondisi pandemi gini. Kalau misalnya dibatasin banget seminggu sekali juga, hari mama bapak semua gadget, hari aku nggak boleh kan, sama aja ya. Aku juga pengen lihat gadget gitu. Tapi bisa juga sistem piket, misalnya
Jadi jam sekian papa dulu, nanti misalnya jam sekian mama nanti, nah itu. Jadi orang tua yang harus kuat sebenarnya, karena kita sendiri yang kalau boleh saya katakan, saya sendiri ya, bukan kita, saya sendiri yang egois. Jadi saya itu ingin anak main, ingin anak bager, belajar, sementara saya sendiri di gadget, saya sendiri di depan laptop, saya sendiri masak, mengerjain apa, mereka itu nggak punya waktu buat mereka, jadi pengalihan mereka itu ya gadget gitu. Ya. Betul, Bu Nur Hayati, memang kesimpulan dari yang disampaikan adalah kembali ke kita, sekuat mana atau sejauh mana kita bisa menjaga mungkin ya, atau mengkondisikan agar anak itu tidak menyentuh gadget. Salah satunya adalah memberikan perhatian yang cukup bagi anak agar mereka alihkan mungkin ya perhatian ke gadgetnya menjadi perhatian kepada orang tuanya, karena orang tuanya kemudian mendengarkan dia. Ya, itu cukup berat saya yakin, karena kita semua punya kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan bisa ya. Ada tambahan Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, gadget ini punya pengaruh yang besar banget, yang menurut saya itu buruk gitu ya. Kalau misalnya dilakukan secara konsisten terus-menerus, itu berpengaruh kepada konsentrasi. Ini pengalaman sendiri gitu, anak saya super gadget. Dulu itu belum musim HP, tapi laptop gitu. Laptop aja terus, seharian itu laptop. Dan pada saat psikologi, itunya buruk, konsentrasinya buruk, dan kejarannya itu harus dengan motorik kasar ternyata, dan saya hanya bisa mengejar motorik kasar itu ya ada pilihan-pilihan lah ya. Jadi dengan motorik kasar pun dengan dianya nggak mau gitu, aku nggak mau, pengennya ini tapi nggak bisa, ya harus ini gitu ya. Jadi konsisten di motorik kasarnya itu perlu bertahun-tahun gitu untuk mengejar si konsentrasinya dia supaya kembali gitu. Malahan ada pengalaman juga anak yang awalnya itu tanpa pendamping. Memang sih ketika hasil tes IQ anak itu di bawah rata-rata, tapi tidak berpendamping. Lalu dikasih gadget, dan pada akhirnya udah sekarang dengan pendampingan pun harus merayap lagi gitu. Jadi dampak buruk dari gadget itu besar banget gitu. Jadi kita sebagai orang tua nih yang punya tanggung jawab untuk gimana sih memberikan perhatian ke anak supaya enggak gadget gitu. Dan tapi memang itu harus digantikan ya Bu, artinya ketika ada konsentrasi yang kurang karena gadget. Maaf Bapak Ibu sebentar, ada kesalahan teknis. Baik, kita mulai lagi. Mohon maaf tadi mic-nya jatuh. Mungkin sedikit tambahan ya dari saya bahwa ketika ada fase yang hilang ya Bu ya, seperti tadi konsentrasi kurang karena mungkin ada fase yang belum terlewati dengan optimal, memang harus digantikan dengan fase atau dengan treatment, tapi yang kemudian menggantikan atau melengkapi fase yang kurang tersebut. Contohnya tadi adalah ketika konsentrasi kurang berarti ada fase motorik kasar yang terlewati, dan itu harus ditambal, nggak boleh dibiarkan. Secara psikologi perkembangan, saya pernah mendapatkan materi dari Bunia Raihanah, ketika ada fase yang terlewati, mau nggak mau, setelat apapun itu harus tergantikan. Si anak udah usia lebih mungkin di atas 10 tahun, tetapi ada fase yang belum dia dapatkan di fase usia 0 sampai 7-nya, mau nggak mau harus digantikan. Karena itu akan mempengaruhi terus ke depannya. Itu sedikit tambahannya ya. Ada juga pertanyaan dari Pak Denny Saiful Rahman, tips menjaga kekonsistenan orang tua dalam pembelajaran anak spesial ketika terbentur pada permasalahan pencapaian program. Jadi agar kita sebagai orang tua agar konsisten dalam pembelajaran anak spesial jika terbentur pada permasalahan pencapaian program. Jadi maksudnya gimana programnya? Jadi mungkin masalahnya adalah programnya A, kemudian kita belum mencapainya, gimana agar orang tua tetap konsisten untuk mencapai program tersebut. Barangkali seperti itu ya Pak Denny. Kalau misalkan ada keliru boleh dicat lagi. Yang saya tangkap adalah ketika kita sebagai orang tua tidak merasa anak itu mencapai program, bagaimana agar kita tetap konsisten menjalankannya. Oh iya. Nah, untuk
kita ini dulu dari programnya ya. Mungkin di program itu sendiri kita evaluasi setiap beberapa bulan. Jadi jangan khawatir, aduh belum tercapai nih program A, seharusnya program A, enggak apa-apa. Kita ulangi program A itu, misalnya baru A-min misalnya ya, belum A gitu. Kurang beberapa tahap lagi untuk menjadi A. Nah, nanti pada saat pembuatan program di 6 bulan berikutnya, si program itu diselipkan lagi. Jadi nggak terlewati gitu. Jadi nah gimana sih supaya konsisten? Ya akan konsisten kalau si program yang tadi itu kita tambahkan lagi ke program yang berikutnya. Iya. Jadi karena kita jangan sampai terpaku oleh sesuatu yang formal, misalnya semester 1 kita punya program A, B, C, D. Lalu ada yang nggak tercapai nih ya, program A tidak tercapai. Nah, di semester 2 kita punya program lagi. Nah, si program ini yang belum tercapai ini kita tambahkan ke semester berikutnya. Jadi otomatis kita akan konsisten karena dalam program formal pun gitu ya sudah ada programnya, ulangi lagi gitu si programnya, atau pastilah misalnya nggak tercapai sama sekali, mungkin belum optimal gitu. Begitu Pak Dedi, mudah-mudahan sampaikan maksudnya. Jika ada yang memang dirasa kurang atau ingin ditanggapi, boleh chat lagi saja. Selanjutnya ada dari Bu Muji, bagaimana caranya agar anak ABK, MCK-nya atau mungkin toilet trainingnya, buang air kecil, disiplin, disiram. Karena ketika tidak diingatkan, suka nggak disiram, sudah selalu diingatkan, tapi belum sukses juga. Ya memang itu kejadian yang akan mungkin bertahun-tahun kali ya. Tapi kalau misalnya kita emang konsisten, jangan merasa sudah selalu diingatkan gitu. Nah nanti diingatkannya udah berapa tahun gitu. Jadi jangan putus asa dulu. Ada baru setahun ngingetinnya juga, belum 3 tahun kan misalnya kayak gitu, atau udah 5 tahun Bu, ya udah nggak apa-apa, terus aja diingatkan. Jadi ketika misalnya belum disiram, kita cek gitu ya, oh ternyata belum disiram deh, gitu, belum disiram, siram lagi seperti itu. Jadi memang harus diingatkan terus menerus gitu. Tiap hari, tiap dia pipis gitu, tiap BAB itu terus diingatkan. Mungkin karena itulah pendidikan itu kesabaran tanpa batas ya Bu Ina ya. Karena 1 tahun 2 tahun ya mungkin selamanya bahkan pendidikan itu terus berlangsung. Kalau memang kepada anak itu memang harus selalu diingatkan, dan kita harus selalu sabar menjalaninya penuh dengan dengan dari hati mungkin ya, dan mudah-mudahan itu menjadi pahala buat kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, karena memang mendidik itu ya tanpa batas lah, memang seperti itu. Jadi memang intinya adalah terus aja diingatkan ya Bu ya, karena itu bagian dari pembelajaran. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibunya terkait dengan materi hari ini atau apapun boleh ditanyakan. Sekali lagi memang siapapun anak didik kita, reguler maupun spesial, orang tua sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, di mana apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana anak-anak memang berada di rumah, maka siapa lagi yang kemudian menjadi pendidik? Walaupun secara fitrahnya pendidikan terbaik adalah memang berada di rumah, kondisi pandemi ataupun tidak, pendidikan tetap utamanya berada di rumah. Apalagi terkait dengan karakter seperti yang disampaikan Pak Edi kemarin ya, rumah itu adalah pendidikan karakter terbaik. Kalau sekolah itu kompetensi, kalau masyarakat itu kepemimpinan. Tapi memang utamanya ketika karakter itu dimiliki anak dengan baik, berarti memang pendidikan di rumahnya sudah baik. Ini yang harus dijadikan highlight utama. Terlepas reguler maupun spesial, orang tua berperan sangat penting bagi perkembangan dari karakter anak, perilaku, dan lain sebagainya. Bangga, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita masih punya Bang, yang tadi itu yang tadi pipis nggak disiram, mungkin aja bisa kita pasang gambar gitu di kamar mandinya. Jadi ketika misalnya dia itu nggak nyiram,
dia kan ngelihat gambar itu ya bahwa itu harus disiram. Nanti ayo kita lihat sudah disiram belum, lihat ini gambarnya berarti apa harus disiram. Bisa ada juga yang memerlukan ya visual gitu. Ya, atau mungkin dengan kreativitas dari Bapak Ibu untuk mengingatkan anak, barangkali nih anak sudah bosan diingatkan selalu oleh orang tuanya dengan cara yang begitu-begitu aja, barangkali ada cara lain. Salah satunya adalah mungkin dengan gambar. Artinya gitu, mungkin kalau saya kebayang tuh adalah mungkin ada gambar orang senyum dan gambar orang cemberut. Ketika senyum berarti keterangannya adalah Anda sudah menyiram dengan baik, ketika cemberut Anda belum menyiram dengan baik. Kita berikan pengertian mungkin kepada anak-anak bahwa kita ingin lihat orang senyum atau orang cemberut. Pasti rata-rata anak-anak memilih orang yang senyum, maka mari kita buang sampah atau mari kita buang hajat kita dan disiram agar emot yang muncul katakanlah seperti itu adalah orang yang sedang senyum. Mungkin itu kreativitas yang bisa dibangun dengan hal-hal yang out of the box mungkin ya, dan itu memang dikembalikan lagi kepada orang tua bagaimana bisa mengkreasikan metode pembelajaran di rumah agar menyenangkan bagi anak-anak. Silakan ada lagi Bapak Ibu yang berada di luar sana atau barangkali yang di studio juga boleh jika ada yang ingin bertanya dari orang tua maupun guru-guru. Kita mungkin kasih 15 menit lagi sebelum kita tutup. Jika memang masih ada pertanyaan, silakan Ibu. Ya. Gimana kalau ya anaknya nurut kayak disuruh sama guru-gurunya gitu, kalau di rumah kan nanti lah. Kalau di sekolah kan pasti mau. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar anak-anak itu ketika diinstruksikan sesuatu lah oleh orang tuanya nurut, karena kalau di rumah itu tidak ada guru sehingga mereka tidak nurut, karena kalau di sekolah biasanya kepada guru itu nurut, ketika di rumah justru tidak nurut. Nanti begitu Bu ini. Emang Ibu rata-rata anak itu seperti itu. Jadi ketika malah lebih segan kepada guru gitu ya. Iya, kalau di sekolah itu disiplin, istilahnya mah udah ada terdengar Allah langsung duduk seperti itu, atau makan ya langsung gitu ya. Ternyata kalau di rumah itu kebalikannya, itu memang anak-anak memang seperti itu. Nah, baru aja tadi pagi saya nyimak ya dari Bu Sri Hayat, jadi katanya kita itu jangan jadi satpam buat anak, katanya apa-apa, udah sholat belum? Kerjaan ini belum, jadi checklist, udah ini belum, checklist. Nah, katanya kita itu jangan berlaku seperti satpam buat anak kita sendiri, jadi apa yang udah kamu lakukan, apa yang belum lakukan gitu. Nah, tapi ajaklah anak kita untuk melakukannya bersama-sama, misalnya teh ayo sholat bareng-bareng sama ibu misalnya. Nah, untuk sholat ini ya, saya pengalamannya sholat gitu ya, ternyata memang lebih cepat itu kalau kita sholatnya bareng-bareng, ibu tungguin gitu, mama tungguin, mama udah wudhu nih, ayo. Nah, anak-anak itu lebih cepat kalau seperti itu gitu, diajak untuk melakukannya sama-sama gitu, jadi bukan disuruh gitu kayak udah belum, lakukan ini, lakukan itu, dicoba di rumah. Sama seperti saya juga sedang belajar seperti itu, jadi melakukannya bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan bisa terjawab dan berhasil. Iya. Oh, mungkin itu. Gimana kalau dibalikin, aduh mama pengen makan ini, kupasin dong kayak gitu. Ya. Membersamai berarti ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bu Dwi Afriani. Bagaimana cara menyikapi anak ABK yang suka jahil? Kalau sang adik sedang diam atau sedang asik bermain, tiba-tiba dicubit, dan kalau diberitahu malah sang adiknya tambah dicubit lagi. Ngajakin lah istilahnya. Iya. Itu tingkat kejailannya itu udah sangat menyakitkan atau enggak ya? Bisa di kolom chat jadi maksudnya ketika jailnya itu hanya Noel gitu ya, nyubit tapi pelan gitu ya. Mungkin memang tingkat perkembangannya sedang pada usia itu. Nah,
anak-anak spesial kita itu memang tingkat perkembangannya itu ada yang agak lama, Bang. Jadi ketika misalnya dia keluar jail, misalnya nih ya anak reguler mah si jailnya tuh bisa setahun, nah si anak kita mah spesial bisa aja sampai 3 tahun gitu jailnya. Nah itu bisa reaksi dari adiknya sendiri gimana ketika dijailin si kakak gitu ya. Misalnya ternyata adiknya itu reaksinya itu yang mengundang, justru itu loh yang ditunggu-tunggu reaksi adiknya itu, dia tuh jadi seneng gitu. Coba kalau reaksi adiknya itu dirubah, atau mungkin juga dia itu cari perhatian karena kok adik sendiri aja sih, aku juga ada pengen barengan gitu. Jadi ya memang harus ada fase eksperimen gitu di rumah. Coba kita cara pertama nih dengan dirubah sikap kita ketika si kakak jail, misalnya sikap ibu dirubah, sikap adik dirubah. Ketika nyawel, kok adik diam aja sih, tumben gitu. Jadi dia juga kaget, oh ternyata itu nggak berhasil, ganti lagi. Mungkin kejailannya itu cari perhatian gitu. Jadi memang di rumah itu harus ada eksperimen-eksperimen mensikapi. Ketika misalnya sikap A nggak berhasil, cobain sikap B, cobain sikap C gitu. Seperti itu. Ya, begitu ya Bu Dwi. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya ya, bahwa mungkin ada respon yang diharapkan dari seorang anak spesial ya. Ketika menjaili itu kan mungkin karena dia ingin ada interaksi. Ketika dijaili mungkin anak yang dijailinya menjadi bereaksi dan menjadikan dirinya senang gitu. Atau kita berikan stimulus lain agar perhatian anak kemudian teralihkan dengan perhatian orang tuanya barangkali, atau dan lain sebagainya. Bisa dilakukan berbagai eksperimen kalau tadi kata Bu Ine dicoba. Oke, ada lagi dari Pak Denny, bagaimana perlakuan pihak sekolah melalui guru pendamping terhadap anak inklusi yang tumbuh kembang dan perilakunya sudah bagus? Jadi mungkin ini anak inklusinya sudah tumbuh kembangnya sudah bagus, following up dari pihak sekolah sebagai melalui guru pendamping baik seperti apa ya? Oh iya. Ketika misalnya dari segi program khususnya ya, baik itu sosialisasi, kemandiriannya sudah bagus, sudah tidak menampakkan hal yang perlu didampingi gitu ya, untuk hal-hal tersebutnya udah tidak, misalnya tidak mengganggu atau aman-aman aja kok kalau misalnya nggak diikutin juga gitu. Nah kalau usia SD itu biasanya kan guru pendamping itu cenderung mobile ya, lebih capek gitu. Jadi harus anak kemana, coba lihat, anak ke sana lihat, takutnya kita berkedip sedikit terjadi sesuatu. Biasanya kalau anak usia SD, pengalaman saya jadi GPK itu seperti itu. Tapi ketika perkembangannya sudah bagus, mungkin hal ini bisa dijadikan bahan untuk dukungan lingkungan kepada si anak itu seperti apa nanti programnya. Misalnya ya sudah, karena sudah bagus sosialisasinya, kemandiriannya, berarti anak itu bisa mandiri dalam artian pendampingan untuk sosialisasinya gitu. Tinggal misalnya kalau ada masalah-masalah khusus aja lalu kita dampingi. Sementara di sisi lain mungkin untuk hal akademiknya tetap didampingi gitu, seperti itu. Jadi memang biasanya anak-anak usia SMP yang sudah seperti itu. Jadi ada dua aspek, sosial dan akademik. Nah di sosialnya itu udah bagus, tapi tinggal pendampingan di akademiknya ini. Aduh ternyata juga lagi. Bentar ya, mohon maaf. Saya sudah berpengalaman di YouTube, jadi bawahnya enggak gini. Iya. Kita lanjutkan. Bisa jadi misalnya anak tersebut sosialnya sudah bagus, program khususnya sudah bagus, kita lihat lagi persepsinya sudah bagus belum. Jadi ketika misalnya ada teman misalnya melakukan sesuatu, dia persepsinya udah bagus belum. Sepertinya kalau anak spesial itu kadang-kadang persepsinya suka hanya ada yang baper gitu ya,
kayaknya anak itu ngomongin aku atau padahal niatnya temennya apa, ketangkapnya apa. Nah, itunya sudah bagus belum? Nah, kalau misalnya memang semuanya sudah bagus, berarti bisa dilepas program pendampingan untuk kemandiriannya, untuk sosialisasinya. Jadi biarkan lingkungan yang mengajarinya secara langsung. Nah, sementara di program lainnya untuk akademiknya, nah kita tetap dampingi. Karena kalau misalnya kita tidak dampingi akademiknya, nanti ketika akademiknya ada yang menurun, dia sosialnya akan turun lagi. Jadi nggak pede gitu. Ketika misalnya anak aku mah udah nggak jahil, misalnya udah bagus segala sesuatunya, udah aman di kelas 3. Nah, ketika misalnya dia belajar, teman-temannya udah selesai, sementara dia belum selesai, nah pasti akan ada sesuatu ya di hatinya, aduh ternyata saya itu belum selesai. PD-nya itu tiba-tiba turun misalnya itu. Nah, itu nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Baik. Terima kasih Bu Ina. Selanjutnya ada lagi dari Bu Nurdini Resti. Pengalaman saya jika anak mulai tantrum dan mengganggu, anak suka saya isolasi di kamar selama 5 menit dengan kondisi pintu kamar dibuka. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Iya. Untuk apalagi ya untuk kondisi anaknya itu tantrum, takutnya menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain atau ke barang-barang, ke benda-benda, memang itu diperbolehkan. Pintunya sebenarnya mau ditutup atau dibuka itu sah-sah aja gitu ya. Orang tua pasti lebih tahu lah si anak kalau pintu ditutup akan apa, pintu dibuka akan apa. Biasanya untuk tantrumnya sendiri itu boleh ditemani atau boleh juga sendiri. Itu tergantung situasi. Jadi hanya orang tua yang paling tahu, orang tua dan guru damping yang paling tahu gitu kondisi-kondisi mana yang harus kita lakukan. Saya sendiri kalau misalnya ditanyakan seperti itu harus seperti ini, Prof, nggak bisa gitu, nggak bisa menjawab karena saya sendiri nggak tahu anaknya seperti apa. Nah, boleh-boleh saja, jadi diam di dalam ruangan sendiri, misalnya ingin nangis dulu, ingin jerit-jerit dulu, ingin jojorowokan, ingin ngapain, yang penting tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tidak ada barang-barang yang dirusak gitu ya. Kalau bisa sih ditemenin ya, tapi kitanya diem aja dulu, anak mau apa gitu. Kalau misalnya memang ditemenin itu akan lebih rewel, ya udah dibiarin dulu, kalau udah reda baru dilihat lagi. Oh iya, itu kondisi yang boleh diperbolehkan. Jadi begitu Bu Nurdini. Mudah-mudahan cukup jelas ya, bahwa ya pada hal umumnya hal seperti itu diperbolehkan, namun memang yang akan lebih tahu respon dari anak seperti apa itu adalah orang tua, maupun ya, kalau di rumah berarti orang tua, kalau di sekolah adalah guru dampingnya. Tapi intinya hal seperti itu boleh-boleh saja Ibu ya dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kita sudah hampir ke penghujung acara, mungkin satu pertanyaan lagi saya batasi. Jika masih ada yang mau bertanya, boleh satu pertanyaan lagi. Sebelum ditutup di pukul ya kurang lebih di 10.55 akan saya tutup. Silakan, ada di studio ada yang mau bertanya, mangga. Yang saya tahu tentang bahwa ada perkembangan itu harus prerequisite, bahwa harus ada step-stepnya. Nah, jika ada kasus anak tersebut mentok pada satu perkembangan, apakah berapa lama yang waktu ketika kita menyatakan bahwa itu sudah mentok gitu, dan kita boleh beralih ke step berikutnya. Kemudian saya menambahkan tentang tadi tantrum itu kan bermacam-macam ya, tidak hanya marah-marah, mungkin bisa nangis, sedih, dan sebaiknya orang tua itu setelah tantrum itu selesai tetap dilakukan evaluasi pun mungkin ada beberapa kasus anak yang secara verbal itu belum keluar, tapi harus tetap kita enak, diberi pengertian,
tentang apa sih yang membuat dia tantrum dan tentang solusi, meskipun di kemudian hari kita pulang, tapi kita tidak boleh putus asa untuk tetap kemudian. Baik. Ya, Bapak Ibu di rumah ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, saya simpulkan bahwa setiap perkembangan anak itu ada step-stepnya dan kemudian juga ada tahap-tahap yang harus dilalui. Pertanyaannya adalah ketika misal di tahap tertentu, misal di tahap 1 itu anak itu stuck, tidak berkembang sama sekali, berapa lama kita perlu menunggu atau berapa lama kita perlu istilahnya mengambil keputusan untuk kemudian mengambil langkah lain terhadap treatment anak tersebut. Itu pertanyaannya. Lalu sedikit tanggapannya tentang tantrum tadi, mungkin dari Bu Nurdini ya, menanggapi yang itu. Setelah anak selesai tantrum, tetap penting ibu untuk mendengarkan aktif terhadap keluhan anak, terhadap kenapa anak tantrum. Kemudian juga kita perlu memberikan pengertian dengan sebaik mungkin kepada anak terhadap respon-respon dan yang lain sebagainya mungkin ya, bahwa tetap harus ada komunikasi mendengarkan aktif dari orang tua kepada anak. Itu tambahan sedikit dari Bu Deti tadi yang bertanya dan menanggapi pertanyaan yang tadi. Enggak, Bu Ina barangkali bisa dijawab tentang yang tahap perkembangan ketika anak ternyata stuck di satu tahap yang memang nggak maju-maju gitu. Berapa lama kita perlu bersabar atau berapa lama sampai kita kemudian mengambil keputusan mengambil langkah lain? Untuk ada misalnya perkembangan yang tidak tercapai gitu ya. Di awal sendiri biasanya di sekolah itu sudah ada tes psikologi ya, observasi dari guru. Jadi kemampuan dasar anak itu ada di mana gitu, sudah pada level mana, dan perkembangannya sendiri bisa diprediksi gitu, akan secepat apa, nanti akan sampai di mana, seperti itu. Nah, ketika misalnya ada yang program yang stuck gitu, nggak bisa dilanjut lagi nih, menurut kita perlu berapa lama sih? Kita perlu observasi dulu, lihat dulu metodenya kah, metode mengajarnya kah, atau programnya kah yang harus diperbaiki, atau situasi belajarnya kah. Nah, sebelum kita memutuskan untuk berhenti di program tersebut, kita harus melakukan observasi dulu gitu. Jadi pada saat kita ingin menghentikan suatu program itu nggak bisa, oh ya udahlah, udah nggak akan mungkin lagi nih. Misalnya ketika ada anak ingin belajar baca gitu ya, orang tuanya, udah anak saya tuh pengen bisa baca, misalnya pengen bisa huruf. Nah, apakah kita harus, Bu, udah kayaknya anak ibu mah nggak bisa, udah stop aja belajar hurufnya. Nah, kita anak tersebut mungkin tidak akan bisa huruf gitu ya, tidak akan hafal huruf sepenuhnya, tapi dasar-dasar untuk menuju ke arah sana harus tetap kita lakukan seoptimal mungkin. Di sini misalnya persepsi visual ya, karena dengan si anak itu terus belajar, bukan kita berarti menjejalkan ilmu yang si anak itu nggak mampu ya, tapi dasar-dasarnya itu yang harus kita optimalkan dulu. Pada saat dia memang kita observasi, kita harus pertama harus observasi dulu, dilihat dulu programnya. Kalau memang misalnya tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita bisa beralih ke program yang lain. Jadi di tahap observasinya itu yang penting. Jadi jangan sampai menjudge bahwa aduh kayaknya nggak bisa, aduh kayaknya nggak penting. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Misalnya ada perkembangan yang memang pengen dicapai gitu ya oleh orang tua. Sebenarnya orang tua juga mungkin udah sadar bahwa ini nggak akan bisa, tapi tahapan-tahapan menuju di arah itu, tahapan-tahapannya ini yang sangat penting gitu buat si anak, karena ini adalah dasar-dasar yang nanti itu kayak kalau kayak jaring-jaring itu, jaring-jaring misalnya nggak bisa tumbuh ke sini, tapi si jaring-jaring ini bisa tumbuh ke arah yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi itu kayak semacam hidden agenda terselubung gitu, tersembunyi. Kita bisa misalnya mengajarkan sesuatu padahal di dalamnya itu ada hal-hal lain yang dapat meningkat. Jadi kayak kurikulum sekarang kan tematik ya. Sebenarnya itu bisa jadi itu adalah hidden agenda gitu. Nggak apa-apa, jangan kecil hati ketika misalnya nggak tercapai di A, si jaringan-jaringan ini tumbuh ke mana gitu. Seperti itu. Baik.
Terima kasih Bu Ine untuk penjelasan di pertanyaan terakhir. Baik Bapak dan Ibu, saya kira pertanyaan dari Bu Deti tadi di studio merupakan pertanyaan penutup. Mudah-mudahan kita selama 2 jam mulai pukul 9 sampai 11 ini menjadikan waktu kita bermanfaat dalam mencari ilmu dari Bu Ine maupun dari rekan-rekan orang tua semua terserap dengan baik dan menjadi diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran anak-anak spesial ataupun siapapun anak-anak kita selama berada di rumah. Sekali lagi karena memang kami sebagai dari pihak sekolah, terutama dari pihak yayasan, mungkin 1-2 bulan ke depan masih belum bisa untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, kecuali memang ada perubahan melihat kondisi pandemi di Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum. Maka transisi atau pengalihan pendidikan yang berasal dari sekolah kemudian kembali ke rumah, walaupun memang pada awalnya pendidikan itu berada di rumah, mari kita kembali untuk dalami lagi sebagai orang tua, sebagai kemudian para pendidik, begitupun guru-guru untuk kemudian mengoptimalkan pelayanannya kepada anak-anak selama berada di rumah. Oke. Terima kasih kepada Bu Ine sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, orang tua yang sudah berkenan hadir, menginvestasikan waktu, tenaga, pikirannya untuk mengikuti webinar series ke hari keempat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan waktu dan tenaga pemikiran tadi dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga itu menjadi bekal buat orang tua semua memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita masing-masing. Sekali lagi diinformasikan kepada orang tua dari SABK untuk tidak meninggalkan ruangan walaupun kegiatan webinar sudah ditutup. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis maupun ada mic yang jatuh itu ya di luar dugaan juga. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kebersamaan kita di webinar series day keempat ini. Sekaligus hari ini atau jam 11 ini kita tutup rangkaian webinar series bersama Baharul Foundation karena memang hari ini adalah hari terakhir. Segala bentuk kekurangan mohon dimaafkan, dan jika memang ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi pihak yayasan melalui admin atau mungkin boleh via saya juga karena sudah ada mungkin ya nomor HP atau nomor WhatsApp saya di poster-poster atau di surat-surat yang beredar di luar sana. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan mengkondisikan untuk lanjutan lokakarya sehingga kameranya akan saya geserkan. Digeserin sini aja. Soalnya layarnya mau di sini. Ini, tapi tidak menghalangi layar.
Nggak semua masuk kamera, nggak apa-apa ya. Bentar ya. Oh ini. Tadi lupa belum di-unmute. Semoga sudah masuk ya sekarang suara yang ada di studio. Ya, maaf Bu Dwi, tadi ternyata masih di mute. Tadi sudah saya unmute. Sekarang mudah-mudahan suaranya sudah masuk ya. Dan kalau memang masih nggak ada suaranya, mohon feedback-nya di chat untuk kemudian dikondisikan di lapangan. Materi atau agenda kita hari ini adalah lokakarya, yang mana merupakan
agenda tahunan untuk menyampaikan program-program sekolah. Keduanya nanti akan kami berikan kesempatan kepada Bu Imas dan Bu Deti untuk menyampaikan programnya. Dan mengapa ada dua orang nih? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya mengapa ada Bu Imas, ada Bu Deti gitu ya. Saya sebagai perwakilan dari yayasan ingin menyampaikan bahwa per 1 Juli kemarin kami melakukan restrukturisasi dan salah satunya adalah penggantian kepala sekolah SABK. Karena Bu Imas alhamdulillah sudah menyelesaikan amanahnya selama 4 tahun ke belakang sebagai kepala SABK. Kemudian kami telah menentukan setelah dilakukan asesmen dan lain sebagainya, musyawarah dengan jajaran manajemen untuk kemudian memberikan estafet kepemimpinan kepada Bu Deti sebagai kepala SABK Gemilang Rahayu Arbiah. Nah, lalu kenapa masih ada Bu Imas? Jadi ada sebuah kondisi yang kemudian kami membuka SABK Gemilang Rahayu Arbiah cabang Cimahi, yang kemudian kami tempatkan di Kabuci, Jalan Kolonel Masturi nomor 3, KM3 maksud saya. Di Kabuci ini sebelumnya ada sekolah Semesta Hati yang juga berada di bawah Yayasan Bani Hashim Rahayu. Namun karena satu dan lain hal, kami mengganti, katakanlah sebetulnya bukan mengganti ya, sekolah Semesta Hati kami kembalikan pengelolaannya kepada Yayasan Mutiara Hati yang saat itu bekerja sama dengan Yayasan Bani Hashim Rahayu. Lalu wilayah di sana kami jadikan sekolah cabang dari SABK Gemilang Rahayu Arbiah, yang mana amanah kepala di sana adalah Ibu Imas. Nah, secara administrasi dinas yang terdaftar sebagai kepala sekolah adalah Bu Deti. Lalu Bu Imas kami sebut sebagai manajer operasional di SABK. Namun secara struktur atau cabang Cimahi, namun secara struktur atau alur koordinasi dependen atau punya kewenangan secara independen untuk membuat program Cimahi akan seperti apa. Namun naungannya tetap, yaitu naungannya SABK Gemilang Rahayu Arbiah yang pusat utamanya saat ini berada di Gado Bangkong. Itu mungkin sedikit penjelasan ya. Mungkin itu sedikit penjelasan. Saya ulangi bahwa ada sekolah cabang baru SABK di Cimahi yang bertempat di Kabuci, Jalan Kolonel Masturi nomor kilometer ketiga. Kalau Bapak Ibu pernah melewati daerah sana, mungkin yang lebih terkenal adalah adanya Kopi 372 atau wisata konservasi alam Kabuci. Nah, daerah situlah kemudian sekolah SABK Gemilang Rahayu Arbiah cabang Cimahi bertempat. Adapun peran Bu Imas di sana adalah sebagai kepala sekolah cabang, sedangkan Bu Deti di sini kepala sekolah cabang Gado Bangkong. Namun secara formal, secara resmi, kami mengalokasikan atau menempatkan Bu Deti sebagai kepala sekolah Gemilang Rahayu Arbiah yang terdaftar di dinas. Secara operasional lapangan, memang Bu Imas dan Bu Deti ini kemudian punya wewenangnya masing-masing di sekolahnya masing-masing, tetapi tetap dalam sebuah naungan. Barangkali begitu ya penjelasan awalnya. Kemudian juga kaitan dengan pembelajaran, yayasan mengarahkan, dan ini akan menjadi bahan diskusi, melihat kondisi global pandemi yang masih belum juga usai, dan di Indonesia bahkan belum menemui titik puncak. Kalau kita melihat kurva, di Indonesia sekarang sudah menembus 60.000 terinfeksi dan 3.000-an meninggal. Memang kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat memang jauh ya. Namun poin utamanya adalah bahwa masih terus meningkat kurvanya, sehingga yang terinfeksi itu katakanlah masih terus bertambah, belum ada mengalami penurunan kurva. Maka hal ini yang menjadi pertimbangan utama. Kami juga belum bisa untuk membuka pembelajaran secara normal kembali offline di sekolah. Begitupun himbauan pemerintah yang kami perhatikan, kami belum bisa gegabah, katakanlah ya seperti itu, gegabah membuka sekolah, sedangkan Pemda sendiri masih belum mengizinkan. Persoalannya tentu banyak pertimbangan yang kemudian kita
pikirkan, mulai dari apakah nanti ada peringatan dari pemerintah kalau memang kita memaksakan membuka. Dan itu juga pada akhirnya persetujuan orang tua, apakah setelah kita buka orang tua setuju untuk memberikan izin anaknya ke sekolah ataupun tidak. Ini pun menjadi salah satu bahasan nantinya. Itu mungkin pengantar awal dari saya. Selebihnya saya akan berikan kesempatan kepada Bu Deti dulu atau Bu Imas dulu untuk memimpin. Bu Deti mungkin ya. Baik. Kelompok karya ini utamanya adalah untuk menyampaikan program-program di Cimahi maupun di Gado Bangkong. Dan juga secara keseluruhan, barangkali nanti ada 1 atau 2 program bersama, dan juga kita akan diskusi seperti apa solusi terbaik dalam masa pandemi ini untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Karena sempat muncul beberapa opsi seperti home visit, atau mungkin anak sisifan ke sekolah. Nah, ini yang akan kemudian kita bahas dan kita sepakati bersama. Oke. Selanjutnya mungkin mangga kepada pihak dari sekolah untuk menyampaikan programnya. Tampilin di Bu ini aja, Bu Deti. Kirimkan filenya ke email Mutafamin. Nanti saya tampilkan di layar. Atau email apa filenya yang udah dikirim ke saya bukan? Oh, beda lagi. Oke, email Mutafamin aja. Oh,